Mas, itu kan tadi aku lihat di TV ya, pada berantem tuh sampai maksa-maksa mayat dibawa pulang gitu. Padahal kan dia kena COVID. Itu apa nggak takut tuh orang-orang yang apa namanya, yang bawa itu nanti kena COVID juga? Kan megang aja udah ketular, orang baju aja kita langsung cuci, gimana coba? Ya, kalau masalah nempel di benda itu memang bisa bertahan beberapa hari, 3 hari atau maksimal. Ya itu jenazah dibawa pulang, ya kalau pengalaman mas lihat itu banyak keluarga nggak terima jenazah keluarganya yang udah meninggal itu di-COVID-kan. Padahal kita tim medis secara hati nurani juga tidak menginginkan seperti itu. Tapi banyak pertimbangan, walaupun hasil rapid, hasil swab negatif, dari gejala-gejala klinis mungkin bisa mengarah ke COVID, baik laboratorium atau dari ronsen juga mendukung ke arah sana. Itu yang jarang dimengerti sama masyarakat umum, awam, ya. Karena memang tidak berdasarkan patokan swab atau rapid. Gitu. Mungkin aja kalau memang dia mempunyai kekebalan tubuh yang bagus, dia hanya pembawa, tapi tidak terdeteksi, misal. Contohnya kemarin ada yang mau operasi nggak salah tentang otak, saya lupa juga. Operasi otak, dokter bedah saraf, nggak tahu sakit apa saya, mas lupa. Begitu dokter bedah saraf swab negatif, rapid negatif, udah di CT scan kepala, dan CT scan torak, ditemukan di dalam torak GGO. Itu salah satu faktor yang mengarah ke COVID. Akhirnya ditunda dulu, tapi karena ada kelainan lain di bagian ginjalnya, orientasinya tinggi, untuk dirujuk ke rumah sakit yang lain yang mempunyai fasilitas ruang operasi COVID, tidak ada yang menerima penuh semua, karena bisa jadi setelah operasi memang harus masuk ICU COVID, itu penuh. Ya akhirnya nggak tertolong juga. Ya bukan karena ini, karena kita memerlukan keamanan buat tenaga medis dan keselamatan juga buat pasiennya, itu paling utamakan. Jadi nggak harus operasi gini gitu ya, banyaklah faktornya sehingga masyarakat awam ini nggak tahu, pokoknya swab negatif, rapid negatif, swab belum ada hasil, kenapa bisa gini? Itulah tadi, bahkan bisa kadang-kadang sampai 12 jam, sampai 16 jam sejak meninggal, itu keluarga masih diskusi, minta tolong, jenazahnya dibawa pulang, jenazahnya dimakamkan di rumah, di kuburan tertentu. Ya pemerintah sudah membuat peraturan, ya memang namanya orang meninggal jenazah lebih dari 12 jam, bahkan lebih dari 24 jam itu sudah mulai terjadi pembusukan. Nah pembusukan itu mulai penggembung atau gembung bengkak, ya kadang-kadang mulai semua penggembungan. Tapi pertama pembusukan tuh udah dikasih plastik kan, udah dikasih. Makanya tadi Mas bilang, keluarga diskusi nih sejak meninggal, kadang meninggal jam 10 malam sampai jam 10 pagi, berarti 12 jam kan, belum ketemu, belum mau dibawa, mau dikuburkan, belum terima kalau dikatakan COVID atau suspek atau probable. Nah setelah dibawa, setelah diskusi itu sekarang sampai jam 3 sore, jam 4 sore, berarti udah berapa? 12 jam tambah 6 jam, 18 jam, itu udah mulai tuh. Begitu oke, kita mau pelaksanakan, dibersihin dulu, dimiringkan lagi, keluar lagi cairannya. Ya walaupun memang petugasnya memakai baju hazmat, tapi cairan ini kalau benar-benar dibawa pulang, nah yang dikhawatirkan buat cairan, terus hingga pembungkusan juga, pemulasaran juga, penggembung gimana? Agak sulit. Apalagi masuk ke seperti itu yang masyarakat awam nggak tahu. Diskusi ya sebatas kita bisa memberikan tapi argumen. tunggu Harus itu kan tahu. kalau bengkak kan kalau dimasukin peti ya udah, yang penting dibawa pulang kan nggak masalah, asal jangan dibuka-buka. Kita nggak jamin. Apa? Ada misalkan ya oke, sekeluarga, anak istri ya atau anak suami, nggak apa-apa, saya nggak buka. Begitu sampai di rumah ada saudara jauh pengen lihat lukanya yang terakhir, dibuka, dipaksa. Ya kan bisa. Jamin. Ya ibaratnya keluarga dari inti keluarga inti terutama bisa menjamin bahwa kalau ini udah nggak akan dibuka-buka. Kalau udah di pojok kan pasti bisa, kayak udah di kafalin misalnya gitu ya. Kita kan nggak berani buka-buka, udah wudhu kan ibaratnya kalau. Iya, kalau yang ngerti kalau lagi emosi, buka pengen ketemu, pengen nyium. Siapa yang menjamin itu bisa? Nggak ada. Keluarga yang berani menjamin, ya kita nggak berani menjamin.
gitu. Itulah salah satu mungkin saja tidak boleh pemerintah takut seperti itu. Orang lagi emosional itu apapun bisa dilakukan, termasuk membuka peti misalkan, membuka pocong misalkan, bisa saja langsung menguburkan sendiri. Terbukti di Makassar, di mana waktu itu ya, membawa peti jenazah dari rumah sakit. Nggak paksa itu ya? Paksa. Medan 5 orang. 5 orang berapa orang? Di screening, ditangkap 5 orang, dites swabnya positif semua. Akhirnya kena hukuman karena apa? Masuk ke dalam undang-undang karantina tahun 2014 atau 2015. Itu ada. 2018 dong. 2018. Iya 2018 undang-undang karantina. Dia kena hukuman berapa tahun penjara setelah dimasukkan dalam pengadilan. Tapi di karantina dulu nggak sebelum masuk penjara? Itulah gunanya pemerintah melindungi masyarakatnya melalui undang-undang. Siapa yang melanggar ya kena hukum. Tapi masyarakat tidak melihat ini. Memang sih kita pribadi memang pengennya lihat terakhir kali sebelum dimakamkan. Iya gitu. Orang ini sangat berjasa kepada kita, ayah ibu kita, anak kita terakhir kali. Bahkan kalau bisa mencium itu tidak dipungkiri, manusiawi mungkin gitu ya. Ya kalau melihat teman-teman kapan 1 per 1 September 2020 100 dokter yang terpapar COVID terkonfirmasi positif meninggal dunia. Apakah keluarganya menolak? Apakah keluarganya tidak sedih? Apakah keluarga tidak pengen lihat terakhir kali? Semua tuh pengen. Tapi keluarga yang alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada yang sampai harus pulang langsung, nggak ada, karena mereka udah mengerti ya, bukan agungkan dokter ya, tapi harusnya kita paham dalam suasana pandemi ini. Kalau bukan pandemi, kalau tidak konfirmasi positif ya nggak apa-apa. Tadi lihat terakhir di berita di Wuhan sumbernya COVID udah berpesta porang, udah buka diskotik tanpa ada social distancing, tidak menggunakan masker. Wuhan apa di Cina? Wuhan barisan. Senangnya dia COVID tidak ada lagi. Tapi ternyata masih ada. Gak tahu. Ya, walau alam. Apa udah vaksinnya mereka? Itu walau alam. Kan aku pernah dengar tuh jadi. Baru beritanya ada vaksin. Yang Mas tahu 10 juta vaksin dari Arab sedang diuji cobakan atau di apa nih verifikasi di BPOM. Itu diberikan Arab dari kita. Sedangkan kita sendiri mengirimkan 30 juta vaksin yang sedang diuji cobakan juga. Menurut berita, insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan itu sudah bisa vaksinnya di launching untuk dipakai. Pakai punya Arab atau punya Indonesia? Oh, nggak tahu yang mana. Sama-sama lagi diuji coba karena aku pandangan jadi virus itu kan ada, jadi di daerah tuh ada virus apa corona versi A, versi B, versi C. Sehingga waktu di Indonesia harusnya kalau musim dingin hidup, musim panas jadi mati. Mungkin di Arab. Nah itu lagi ada kemarin beritanya Mas dengar. Salah satu yang kalau nggak salah, insya Allah benar, dari lembaga Eijkman di UI ya di dekat Cipto itu menyatakan bahwa virus corona itu bermutasi di Indonesia. Serem banget ya, kayak alien. Salah pas dengar memang. Ya, jadi versinya tuh gini loh. Jadi ada beberapa versi virus corona yang di Wuhan, di Amerika, di Asia, ya kan? Asia ya terutama, tapi Asia Cina sama Asia kita kan beda ya. Kultur iklimnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan akhirnya jadi banyak versi corona gitu. Iya. Sehingga kalau misalnya kita vaksin pakai punyanya orang Cina gitu misalnya, belum tentu bisa sembuh ya kan. Berarti yang Arab kan panas banget. Ingat gak kita waktu haji kemarin kan bulan-bulan itu kan bener-bener panasnya, kita waduh udah kita dijemur gitu kan, itu udah mau pingsan gitu ya. Itu kan manusia aja nih kayak aku nih berarti udah pengen mati gitu, berarti kena panas nih. Di sana mereka tetap baik-baik aja gitu. Jadi kan ada benar-benar virus. Itu tadi kalau bermutasi kemungkinan iya, makanya tetap kita menjaga protokol kesehatan COVID, terutama 3 cuci tangan, pakai masker sama social distancing. Ini tetap harus kita lakukan. Tetap kita jaga jarak ya. Kayak begini saya jaga jarak, kamu kan ini. Ya kamu udah swab.
Tapi aku takut kamu tuh pembawa, walaupun aku ini baik-baik aja. Makanya waktu aku baca aku takut banget. Jadi Bismillah aja lah. Jadi kita harus positive thinking ya. Positive thinking, tetap semangat, olahraga jangan lupa, ya minum makanan dan buah-buahan pokoknya yang bergizi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Itu penting. Yang penting selalu senyum dan sehat dan positive thinking. Oke? Yuk, gitu aja deh. Makasih ya Mas Boge. Mas Boge. Oke, kita akan ke next video. Mati buah. Kita next video kita cerita yang lain lagi. Tapi seru untuk dunia forensik. Kalian harus dengar. Yuk